Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu al-akmalani al-atamman ala khairi bariyatihi wa ala alihi wa ala sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin la raiba fih. Amma ba'du, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak bosan-bosan dan tak henti-hentinya kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini masih terus memberikan kita rizki, baik yang lahir ataupun yang zahir ataupun yang batin, baik di siang hari ataupun di malam harinya, baik yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad ibn Abdullah, yang mana beliau tidak ada satu kebaikan pun kecuali sudah beliau ajarkan umatnya tentang kebaikan tersebut, dan tidak ada satu keburukan pun kecuali beliau sudah peringatkan umatnya akan keburukan tersebut. Kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau dan juga pengikut-pengikut beliau yang senantiasa setia menjalankan dan juga menebarkan ajaran beliau yang murni ini hingga akhir zaman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dalam pembahasan ilmu tentang salat, dan ini adalah ilmu yang wajib bagi setiap muslim untuk mempelajarinya. Ilmu yang wajib untuk setiap muslim mempelajarinya. Para ulama mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'un in sahhat niyatuhu. Ilmu itu tidak sebanding dengan apapun kalau sah atau kalau benar nih niatnya. Ya, bahkan para ulama menegaskan bahwa yang namanya ilmu adalah amalan sunnah yang paling tinggi derajatnya. Ibadah sunnah yang paling tinggi derajatnya mengalahkan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Ya. Tentu yang dimaksud di sini adalah ilmu tentang hal-hal yang sunnah. Maka ilmu tentang sesuatu yang wajib, apalagi itu adalah salat, rukun kedua setelah dua kalimat syahadat, maka ini adalah sewajib-wajibnya ilmu. Setelah kita mengilmui tentang akidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berikutnya yang seharusnya sudah kita kuasai adalah ilmu tentang salat. Alhamdulillah, ya, dalam kitab ini, kitab karya Syekh Al-Allamah Muhaddithul Asr Muhammad Ibn Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dengan judul Sifat Salat Nabi, tata cara salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minat takbiri ila taslim, dari takbir hingga salam, ka'annaka taraha, seakan-akan Anda melihat salat beliau. Nah, kemarin kita sudah bahas beberapa bab, ya, bahkan dari awal kita sudah membahas tentang persiapan salat, ya, baik itu wudunya, kemudian menghadap kiblat yaitu Ka'bah, kemudian takbir mengangkat tangan, baik itu mengangkat tangan sebelum mengucap takbir atau mengangkat tangan setelah mengucap takbir, atau mengangkat tangan berbarengan dengan takbir, kemudian bersedekap meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada dada. Nah, kemudian kita lanjut dengan doa iftitah atau istiftah, dan sangat banyak kita sudah bahas satu persatu, dan sudah selayaknya kita nggak cuman hafal satu doa saja di antara doa-doa tersebut, ya, kita berusaha menghafal doa-doa yang lain juga dan kita amalkan di setiap salat-salat kita, baik iftitah yang khusus untuk salat wajib
atau khusus untuk sholat sunnah, ya, atau khusus untuk sholat malam, atau doa iftitah yang bisa dibaca di sholat apapun. Kemudian ya, jangan lupa untuk membaca isti'adah atau ta'awudz sebelum kita membaca Al-Quran, ya, baik itu di luar sholat termasuk juga di dalam sholat. Lafaznya adalah yang paling sempurna yang diriwayatkan dari Nabi SAW, A'udzu billahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Atau yang lebih pendek, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, jangan lupa min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, ini yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Meskipun sebagian ulama membolehkan cukup dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu barulah kita membaca Al-Fatihah. Nah, dan setiap kali, ya, ini barangkali masih luput untuk sebagian kaum muslimin, setiap kali ada bacaan di dalam sholat, ya, nanti insya Allah disebutkan di sini oleh Syekh. Setiap kali ada bacaan dalam sholat, maka mulut, ya, seorang yang sholat harus digerakkan. Jangan terdiam, ya, sehingga tidak dianggap sedang membaca di dalam sholat. Nah, ini bisa berakibat sholatnya batal. Nah, setelah membaca Al-Fatihah, ya, disunnahkan untuk membaca amin yang artinya istajib. Artinya adalah kabulkanlah ya Allah. Amin artinya kabulkanlah ya Allah. Dan disunahkan untuk memanjangkannya. Disunahkan untuk memanjangkannya, ya, dengan harapan, ya, dengan durasi kita panjangkan, ya, untuk aminnya barangkali bisa berbarengan dengan aminnya para malaikat sehingga Allah ampuni dan maafkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Taib, terakhir kita bahas tentang apa saja yang dibaca oleh Rasulullah SAW, ya, di dalam sholat. Ya, kita subhanallah kemarin kita sudah paparkan. Ya, ternyata Rasulullah SAW, ya, membaca kadang surat Al-Baqarah disambung An-Nisa, kemudian Ali Imran. Ya, urutannya seperti itu, ya. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Kalau di mushaf kita urutannya apa? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Ini sedikit terkait Al-Quran. Para ulama mengatakan bahwa urutan surat dalam Al-Quran itu tidak wajib demikian. Artinya itu adalah ijtihad para sahabat, para sahabat, urutan suratnya. Karena ternyata Rasulullah SAW membaca dalam sholatnya, bacaannya Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Sedangkan yang ada di kita Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa. Adapun urutan ayatnya, ya, maka ini dari Rasulullah SAW. Karena disebutkan dalam hadis, ya, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan da'u ayata kadza fi surati kadza. Letakkan ayat ini di surat ini. Ya. Jadi posisi masing-masing ayat, ya, itu sudah ditentukan oleh Rasul. Yang enggak ditentukan adalah apa? Urutan surat. Oleh karenanya kalau kita belajar lebih dalam, ya, ada mushaf urutan dari Ibnu Mas'ud misalnya, ya, atau urutan dari sahabat lain yang urutannya mungkin antara satu sahabat dengan sahabat yang lain tidak sama. Nah, ini dampaknya apa dalam sholat? Dampaknya adalah, ya, kalau kita lihat dari bacaan-bacaan sholat Rasul SAW, ya, ini terkait juga urutan dalam membacanya. Kalau di dalam Al-Quran kita dari Al-Fatihah sampai An-Nas misalnya, Al-Ikhlas dulu atau Al-Falaq dulu? Al-Ikhlas dulu atau Al-Falaq dulu kalau dari Al-Fatihah?
Al-Ikhlas dulu atau Al-Falaq dulu? Al-Ikhlas baru Al-Falaq, kan begitu ya. Boleh tidak kalau misalnya kita sholat baca Al-Fatihah, ya, setelah itu kita mulai dari Al-Falaq dulu kemudian An-Nas, ya. Atau mungkin layaknya anak-anak sebagian di sekolah itu hafalan bukan dari An-Naba ke An-Nas kan, tapi dari An-Nas ke An-Naba. Boleh tidak? Boleh. Boleh. Untuk urutan suratnya ya tidak harus persis sesuai yang tercantum di mushaf yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Namun urutan ayat harus sesuai. Oleh karenanya jangan kita ketika dalam satu sholat, ya, misalnya ya, kita sholat pakai surat Al-Baqarah barangkali, ya, kemudian kita baca 2 ayat terakhirnya, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'min, sampai terakhir. Setelah itu, ya, kita baca lagi ayat kursi, kursi, padahal ayat kursi urutannya lebih awal. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Jelas ya, insyaallah ya. Jadi adapun urutan ayat, ya, maka harus sesuai dengan yang ada di mushaf, yang sudah ada di mushaf. Tapi kalau urutan surat tidak harus. Nah, kalau urutan katanya, ya, itu terlebih lagi, ya, itu harus sesuai dengan persis seperti dalam Al-Quran. Urutan ayatnya saja harus sesuai urut seperti yang di mushaf Al-Quran, apalagi urutan katanya. Maka nggak boleh kita baca Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim, tapi kita balik jadi Bismillahirrahmanirrahman, ya, meskipun artinya sama, ya, tapi kita balik seperti itu tidak dibolehkan. Nah, ini terkait dengan bacaan setelah surat Al-Fatihah. Nah, secara umum, ya, para ulama biasanya bagi atau dari riwayat-riwayat yang ada menyimpulkan biasanya Nabi SAW untuk sholat bersama jamaah bersama para sahabat itu menggunakan bagian Al-Quran yang disebut dengan Al-Mufassal, surat-surat Al-Mufassal. Apa itu surat-surat Al-Mufassal? Ya, ada 3 Al-Mufassal, ya, tapi secara umum Mufassal itu adalah surat-surat yang sesuai dengan namanya Al-Mufassal, itu artinya terpenggal-penggal. Artinya suratnya pendek-pendek. Berbeda dengan Al-Baqarah, panjang langsung satu surat. Kalau ini, ya kan, Al-Baqarah hampir 3 juz, kan gitu. Ini 1 juz tapi beberapa surat, kan gitu ya. Meskipun pembagian juz juga itu belakangan, bukan pada zaman sahabat, itu untuk memudahkan penghafalan Al-Quran dan tujuan-tujuan yang lainnya. Nah, disebut dengan Al-Mufassal karena suratnya tidak terlalu panjang, terpenggal-penggal kalau dibanding dengan panjangnya surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Dan itu ada 3. Yang pertama adalah Tiwal Mufassal. Tiwal Mufassal, ya, ini pendapat yang rajih, dimulai dari surat Al-Ahqaf. Kisah tentang Nabi Hud, ya, dengan kaumnya Ad. Surat Al-Ahqaf juz berapa ini? Juz berapa? 20? 32? Masya Allah. Nah, juz 26, ya, juz 26 pertengahan Al-Ahqaf. Sampai mana? Ya, Tiwal Mufassal sampai Amma, sampai An-Naba. Sampai
An-Naba. Ini selembar, 2 lembar, sampai 3 lembar mungkin ya kalau di mushaf cetakan Madinah. Kemudian ada yang disebut dengan awasitul mufassal, awasit al-mufassal, ya, yang tengah-tengah. Kalau tiwal yang panjang, terpenggal-penggar tapi masih relatif panjang. Nah, yang tengah-tengah ini antara ya An-Naba sampai Ad-Duha, sampai An-Naba sampai Ad-Duha, dari An-Naba sampai Ad-Duha, dari An-Naba sampai Ad-Duha. Nah, adapun yang ketiga yaitu disebut dengan qisar mufassal, qisar al-mufassal, yaitu yang pendek-pendek, terpenggal-penggal dan pendek-pendek sekali suratnya, ya, itu dari Ad-Duha sampai An-Nas, dari Ad-Duha sampai An-Nas. Nah, dari beberapa riwayat disebutkan, ya, disimpulkan bahwasanya Nabi SAW biasanya membaca qisarul mufassal, qisar al-mufassal itu yang pendek nih ya, itu khusus untuk sholat maghrib. Untuk sholat apa? Maghrib. Dari Ad-Duha sampai An-Nas, khusus sholat maghrib. Kenapa? Karena waktu maghrib ini sempit. Waktu maghrib itu sebentar waktunya, ya, sejam bahkan kurang, sejam bahkan kurang untuk pergerakan dan lain sebagainya. Nah, belum lagi kalau misalnya dalam perjalanan, ya, antar kantor sampai rumah dan seterusnya. Ini qisar mufassal. Adapun awasitul mufassal, awasit al-mufassal yang tengah-tengah, ini biasa Nabi SAW baca, ya, di waktu Isya dan Asar. Isya dan Asar. Isya dan Asar. Nah, tiwalul mufassal, tiwal mufassal yang panjang-panjang ini, tiwal mufassal. Nah, Nabi SAW baca di sholat subuh, ya, jadi sholat subuh minimal An-Naba, ya, 1 rakaat. Masya Allah, ya, ini Nabi SAW. Lalu sholat zuhur apa? Sholat zuhur, ya, terkadang Nabi SAW menggunakan yang awasit, menggunakan yang awasit, yang tengah-tengah, ya, antara An-Naba sampai Ad-Duha. Namun seringnya Nabi SAW justru menggunakan yang tiwal mufassal, tiwal mufassal. Nah, ini juga yang dipaparkan oleh Syekh Saleh Munajjid hafizahullahu ta'ala wa saddada khutah. Nah, sekarang kita masuk, insyaallah sudah tercatat tadi ya, jelas insyaallah. Nah, ini secara umum. Adapun secara rinci tadi ada di luar surat-surat mufassal tadi juga dibaca oleh Nabi SAW, seperti sajdah, ya, surat sajdah di hari Jumat Nabi SAW juga baca, ya, atau surat-surat yang lainnya. Nah, juga kadang Nabi SAW baca di dalam salat beliau. Taib. Dan tidak masalah kalau seandainya kita membaca tidak langsung hatam satu surat, ya, sebagaimana kita boleh membaca hanya beberapa ayat, ya, bahkan diriwayatkan Nabi SAW pernah membaca cuma 1 ayat. Nabi SAW membaca satu ayat, ya, sebagaimana kita boleh membaca sebagian dari surat Al-Baqarah. Maka kalau misalnya seandainya kita, ya, baca surat Al-Ikhlas kemudian di tengah lupa, ya, boleh ruku tidak? Boleh, ya, boleh. Emang bisa. Subhanallah, anak punya pengalaman pernah sholat di belakang hafiz Al-Quran, hafal Al-Quran, masya Allah,
Ya, gurunya bersanad. Bacaannya nyambung sampai Rasulullah SAW. Jangankan Al-Ikhlas, Al-Fatihah sampai lupa. Al-Fatihah sampai lupa. Subhanallah ya. Karena semua yang kita miliki, yang kita dapatkan, ilmu, hafalan, ya, kemampuan untuk beribadah, mendekatkan diri dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya dari Allah. Kalau Allah mau ambil kapanpun Allah bisa. Ya, maka kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi taufik untuk menjadi hamba-hambanya yang senantiasa setia mendekatkan diri kepadanya. Nah, sekarang pembahasan tentang jawaz il-iqtisar 'alal Fatihah. Ya, bolehnya membaca di dalam sholat cuman Al-Fatihah saja, tidak baca surat yang lain. Artinya bacaan surat setelah Al-Fatihah itu hukumnya apa? Sunnah. Naam. Yaitu hadis kisah tentang Mu'adz bin Jabal. Wa kana Mu'adz yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-isya al-akhirah. Mu'adz salat bersama Mu'adz bin Jabal, Mu'adz salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu isya yang terakhir. Maksudnya isya yang terakhir adalah karena biasa zaman sahabat isya itu ada dua. Isya pertama dan isya kedua. Isya pertama itu apa? Salat? Tebak aja apa? Salat maghrib. Ya. Karena isya itu artinya adalah sore. Isya itu artinya sore. Ya. Sore. Jadi waktu salat isya yang pertama maghrib itu juga kadang disebut isya. Ya, waktu isya yang kedua juga namanya isya atau kadang disebut juga atamah. Kadang disebut juga atamah dalam beberapa hadis. Namun nama yang afdal adalah al-isya, dan salat sebelum isya biasa kita sebut dengan salat al-maghrib. Thumma yarji'u fayusalli bi ashabihi. Mu'adz ya, itu kampungnya jauh dari kota Madinah, pusat kota Madinah. Perlu berjalanan beberapa waktu. Kebiasaan Mu'adz, padahal beliau di Bani Salamah kalau nggak salah, di Masjid Bani Salamah, Mu'adz imamnya. Nah, Mu'adz ini kalau sholat isya sebelum ngimamin di kampungnya, beliau ambil fadilah sholat di Masjid Nabawi. Jadi sholat isya beliau sama Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Itu kebiasaan Mu'adz bin Jabal. Jadi sholat dulu di Masjid Nabawi, sholat isya sama Rasulullah SAW. Ya tahu sendiri Rasulullah SAW sholatnya panjang. Ya, Mu'adz lebih nyaman dengan seperti itu. Kemudian Mu'adz baru setelah itu pulang ke kampungnya, ya. Kemudian sholat ngimamin orang-orang di kampungnya. Subhanallah. Ya, kebayang ya, kalau di Saudi itu terkadang ya sholat isya itu subhanallah ya, kalau lagi musim-musim panas ya, itu nggak kayak kita jam 7:30, 8 udah isya. Di sana tuh kadang ya mungkin sebagian udah punya pengalaman ya, sampai jam 9 bahkan ya, itu baru sholat isya. Nah, belum lagi perjalanan, belum lagi sholatnya Nabi SAW anggap setengah jam, belum lagi jalannya Mu'adz dari Masjid Nabawi ke Masjid Bani Salamah, anggaplah jam 10. Subhanallah, salat isya nunggu imam sampai jam 10. Itu ngantuknya kayak apa, capeknya kayak apa. Subhanallah. Nah, bisa terbayang ya keadaan makmum seperti apa ya. Nah, thumma yarji' fa yusalli bi ashabihi faraja'a dzata lailatin fa shalla bihim. Maka ini kebiasaan beliau. Suatu malam Mu'adz pulang sholat di Masjid Nabawi, kemudian sampai di kampungnya. Wa shalla fata min qaumihi. Ada seorang pemuda ikutan sholat juga. Ya. Yuqalu lahu Sulaim, namanya Sulaim. Ya, ada mas-mas namanya Mas Sulaim. Sahabat. Nah, falamma tala 'alal fata
insarafa. Ternyata Mu'adz sholatnya waktu itu panjang. Maka pemuda ini ya, ngerasa aduh, gak betah sholatnya panjang. Akhirnya apa? Batalin sholatnya, insarafa, berpaling. Fasalla fi nahiyatil masjid. Kemudian pemuda ini sholat sendiri di pojokan masjid. Ya, nggak mau ikut jamaah, lama, udah nunggunya lama, sholatnya lama, nih nggak tidur saya. Akhirnya sholat sendiri lebih cepat. Wa kharaja wa akhadha bi khitami ba'irihi wa antalaq. Setelah sholat lebih awal, kemudian keluar ambil tali kekang ontanya, kemudian dia beranjak pergi, ya, pulang. Falamma shalla Mu'adz, maka saat itu Mu'adz radhiyallahu taala anhu sudah selesai sholat, dzukira dzalika, hal tersebut diceritakan kepada beliau lahu. Faqala inna hadza bihi lanifaq. Subhanallah. Sesungguhnya orang ini ada kemunafikan. Para sahabat kenceng masalah sholat. Para sahabat kenceng masalah sholat. Orang masbuk, sering masbuk aja langsung dicurigai dia munafik. Langsung dicurigai apa? Munafik. Kalau zaman kita beda lagi kan. Masbuk tiap kali sholat, yang penting kelihatan 5 waktu di udah jempol banget itu. Masya Allah, jauh ya perbandingan antara kita dengan para sahabat. Kencang para sahabat. Maka Mu'adz langsung kencang. Inna hadza bihi lanifaqan. Sesungguhnya pemuda ini ada sifat munafik di dalamnya. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam billadzi sana. Ya. Sumpah aku bakal laporkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada dicurigai munafik, laporkan ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-fata, kemudian hal tersebut juga didengar oleh pemuda tadi. Pemudanya enggak terima juga dituduh munafik. Wa ana la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam billadzi sana. Demi Allah aku juga akan adukan Mu'adz kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gimana cara dia mengimami. Nah, faghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya ya orang-orang dari Bani Salamah datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagi-pagi. Fa akhbarahu Mu'adz billadzi sana'al fata. Maka Mu'adz ya memberitahu Rasulullah SAW dengan yang dilakukan si pemuda tadi, mas-mas tadi ya. Faqala al-fata ya Rasulullah, maka pemuda tadi membela diri, wah ya Rasulullah, wahai Rasul, yutilul muktha indak. Mu'adz ini lama di Masjid Nabawi bersamamu. Thumma yarji fayutil alaina, kemudian dia pulang ke kampung kita, sholatnya dipanjangin lagi, subhanallah. Para sahabat kan kalau dengar azan kan langsung pada datang, tinggal semua. Istilah kata kalau lagi mau metok palu nih, udah tinggal tok aja, dengar azan ditinggal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Ya. Mungkin Mu'adz di pikirannya kena kau. Ya, aku laporkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Gak semangat sholatnya. Tapi ternyata apa respon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, Rasulullah sallallahu menghadap Mu'adz, "Afattanun anta ya Mu'adz?" Apakah kau ingin fattan menjadi tukang fitnah, artinya mau menimpakan sesuatu yang tidak baik kepada orang lain, wahai Mu'adz? Justru malah yang dimarahin siapa? Mu'adz bin Jabal. Mungkin dari awal Mu'adz berpikir yang akan dimarahin ada orang ini, karena keluar lagi sholat kok malah nggak mau yang panjang-panjang.
Tayyib. Faqala lil fata, kemudian ditanya sama Rasulullah SAW, pemuda ini, kaifa tasna'u anta ya ibna akhi? Ya. Apa yang kau lakukan, wahai anak saudaraku? Masya Allah. Rasulullah SAW sekilas langsung tahu orang ini seperti apa, ya. Tahu psikisnya seperti apa, latar belakangnya. Rasulullah SAW ngerti yang seperti itu, pandai betul membaca orang itu. Makanya Nabi SAW panggil dengan sebutan yang lembut sekali, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku. Ya. Ya, kalau mungkin bahasa kita nak gitu ya. Rasulullah SAW kan sepuh. Ya. Kamu gimana nak? Ya ibna akhi. Maka pemuda tadi menjawab apa? Qala aqra'u bi Fatihatil kitab. Aku kalau salat baca Al-Fatihah. Wa as'alullah al-jannah. Kemudian aku minta surga sama Allah. Allahumma inni as'alukal jannah. Wa a'udzu bihi minan nar. Aku berlindung kepada Allah dari neraka. Baca Al-Fatihah. Al-dhalin amin. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahu akbar, ruku langsung. Ya. Wa inni la adri ma dandanatuka wa dandanatu Mu'ad. Wa inni la adri ma dandanatuka wa dandanatu Mu'ad. Dan aku enggak ngerti apa yang kau baca, yang Anda bacakan wahai Rasulullah, enggak juga yang dibacakan oleh Mu'ad. Ya, surat-surat yang dibacakan enggak hafal. Enggak hafal. Ya. Enggak memahaminya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni wa Mu'ad haula hatain. Sesungguhnya aku sama Mu'ad sama kok, kurang lebih yang kami baca ya dua ini. Bacaan-bacaan Al-Qur'an ini intinya kami minta surga dan berlindung dari api neraka. Au nahwadza, atau kurang lebih ya seperti itulah. Karena ayat dibacakan itu untuk mengetuk hati kita yang keras ini. Terus diketuk. Kita simak. Makanya diwajibkan ketika imam membaca Al-Quran, kita harus menyimak dengan baik-baik. Ya, karena Al-Quran ini akan melembutkan hati yang mendengarnya. Ya. Apa firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna idza wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, bertambah iman mereka. Nah, maka kata Nabi sallallahu alaihi kurang lebih seperti itu. Qala faqala al-fata, ya, kemudian si pemuda ini mengatakan, lakin saya'lamu Mu'ad idza qadimal qaum wa qad khabaru anna al-aduwa wa qad khabiru anna al-aduwa qad atau. Qala faqadimu fastushhidal fata. Kemudian si pemuda ini mengatakan, ya, mungkin Mu'ad memandangku sebelah mata. Ya, maka walakin saya'lamu Mu'ad, ya, akan tetapi Mu'ad akan tahu siapa aku sebenarnya. Kalau seandainya datang pasukan menyerang, Mu'ad akan tahu siapa sejatinya saya. Siapa sejatinya saya. Oke lah, mungkin kalau masalah sholat saya nggak bisa berdiri lama, ya, tapi masalah jihad, ya, berkorban dengan harta, dengan nyawa, saya nomor satu. Subhanallah. Teringat kisah Imam Malik ketika beliau di Madinah, karena beliau itu nggak pernah keluar Madinah. Imam Malik nggak pernah keluar Madinah, makanya beliau digelari Imam Daril Hijrah, Imam negeri hijrah. Negeri hijrah itu kan Madinah. Ada salah seorang sahabat beliau menuliskan surat, yang mana sahabat beliau ini seorang jenderal perang yang kerjaannya memang bertempur di medan perang, menjaga perbatasan negara kaum muslimin, ya, dari gemburan-gemburan musuh-musuh Islam. Ya, diajak untuk ayo Imam Malik, ayo berjihad ke sini. Ya,
Saat itu jihadnya belum wajib, sunnah. Jihad sunnah. Maka apa kata Imam Malik? Innallaha qasama a'malal ibad kama qasama arzaqahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi amalan-amalan hamba sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi rizki-rizki mereka. Gak semua orang bisa jadi teknisi. Gak semua orang bisa jadi guru. Gak semua orang bisa jadi petani. Gak semua orang jadi manajer itu bisa. Enggak. Semuanya sudah Allah Subhanahu wa taala bagi rezeki masing-masing kita. Gak semua orang bisa dagang. Dia ekonom, dia ngerti ekonomi makro, mikro dan lain sebagainya dengan berbagai macam teorinya, tapi giliran bisnis boncos terus. Ada subhanallah. Tapi subhanallah yang satunya nggak kuliah, sekolah nggak selesai, konglomerat. Ada subhanallah. Ya. Maka masing-masing orang punya potensi dan kelebihan. Maka kita mencari kelebihan-kelebihan kita itu di mana supaya rezeki kita dilancarkan oleh Allah di bidang tersebut. Ini urusan rizki. Maka urusan ibadah pun sama. Masing-masing kita tahu kapasitas kita di mana. Ya. Saya gajinya istilahnya apa? Pay to pay ya. Gaji sebulan ya habis sebulan. Gak bisa saya sedekah banyak-banyak. Saya kerja buruh kasar. Gak bisa saya Senin Kemis apalagi puasa Daud. Dicari apa kira-kira saya bisa di mana. Paling tidak ada satu amalan yang bisa kita andalkan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai gak ada sama sekali juga. Waduh, anak kayaknya gak ada bakat apa-apa. Ya. Barangkali bakat kita adalah memaafkan orang. Barangkali itu. Kan ada sahabat seperti itu. Perang Tabuk, subhanallah, semua pada berjihad punya Nabi SAW. Dia nangis datang, pengen ikut. Bekalmu apa? Nggak ada. Maaf, nggak bisa ikut. Nangis. Malam-malam, subhanallah. Diminta sama Allah, ya Allah aku nggak bisa ngasih apa-apa. Aku sedekahkan harga diriku. Semua yang pernah menghina aku sedekahkan. Aku maafkan buat kaum muslimin. Ada yang seperti ini. Barangkali kita di bagian itu amalan-amalan hati, kan ibadah nggak cuma amalan tubuh. Makanya beda-beda ketika Nabi SAW ditanya sebagian para sahabat, ayul amal ahab ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Kan beda-beda antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Ada yang bilang al jihad fisabilillah, orang badan gede keker. Al jihad fisabilillah. Ini ada masih muda, orang tuanya masih hidup dua-duanya. Birrul walidain. Ada satu lagi, ini kayaknya masalah sholatnya. Apa? As-sholat ala waktiha. Sholat tepat waktu. Maka kita kejar. Tapi sekali lagi jangan sampai ya dari semua amalan-amalan dalam Islam gak ada satupun yang kita bisa andalkan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bilal kan punya ya. Apa itu? Bilal radhiyallahu anhu selalu salat 2 rakaat setelah wudu. Kita apa kira-kira? Ya, barangkali baca Al-Qur'an setiap malam 1-2 halaman. Ya, atau amalan-amal yang lainnya. Maka pemuda ini mengatakan demikian. Saya alamu Mu'ad. Nanti Mu'ad tahu. Mungkin Mu'ad menganggapku munafik karena aku kurang dalam salatku. Aku nggak sepintar Mu'ad, bacaannya bagus. Bisa membaca seperti itu. Bisa belajar Al-Quran, cepat hafalnya, bisa baca. Saya nggak bisa, karena zaman beliau kan banyak orang buta huruf. Nah, maka subhanallah, ya, idza qadimal qaum wa qad khubbiru, maka ketika musuh menyerang dan mereka mendapatkan kabar tersebut, anal adu wa qad atau, musuh sudah datang, subhanallah,
Qala faqadimu fastushhidal fata. Maka ya, pasukan menyerang, pemuda ini berangkat sampai akhirnya beliau mati syahid. Subhanallah. Ya, kadang kita nggak bisa melihat saudara kita yang duduk sebelah kita atau sholat di samping kita, mungkin penampilannya kurang meyakinkan, ya, atau mungkin banyak orang mencibirnya dan lain sebagainya. Barangkali dia punya amalan-amalan rahasia yang kita nggak tahu, ya kan? Ada, subhanallah, Ibnu Umar sampai penasaran, ada orang masuk masjid dibilang ini ahli surga nih. Diikutinya, akhirnya kata, oh saya ada masalah sama bapak saya izin nginep, ya, kabur dari rumah istilah kata lah. Saya izin nginep. Ternyata nggak ada amalan-amalan spesial. Ya, ternyata yang beliau jadikan andalan amalannya bukan amalan badan, tapi amalan hati. Nah, taib. Qala ya Rasulullah, sadaqallah wa kadzabtu. Naam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika li Mu'adz, ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah kejadian itu berkata kepada Mu'adz, ma fa'ala khasmi wa khasmuk, ya, apa kabarnya, ya, orang yang berperkara dengan aku dan kamu. Qala ya Rasulullah, Rasulullah bertanya kepada Mu'adz, maka Mu'adz menjawab, ya Rasulullah, sadaqallah wa kadzabtu, ya, maha benar Allah dan aku yang salah, ya, tentang orang ini. Ustushhida, dia mati syahid. Nah, kisahnya panjang, namun poin dari kisah panjang ini, ya, dari bab ini adalah bahwasanya Rasulullah SAW membolehkan, ya, si pemuda tadi ketika sholat membaca Al-Fatihah saja, tidak membaca surat setelahnya. Tidak seperti Mu'adz, ya, tidak seperti Mu'adz yang membaca Al-Fatihah kemudian membaca surat yang lainnya. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Mu'adz, afattanu anta ya Mu'adz, aina anta min sabbih isma rabbikal a'la. Ya. Mana kamu, bukankah kamu, di mana dirimu dari surat Sabbih isma rabbikal a'la? Dipendekkan, tapi pendek-pendeknya juga Sabbih isma rabbikal a'la. Ya, karena memang beliau kalau baca, ya, subhanallah, panjang beneran. Ya. Taib. Nah, itu kesimpulan inti dari kisah tadi, dibolehkannya membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat dan sholatnya sah. Ya, hanya saja buat kita yang hafal selain surat Al-Fatihah dan belum siap untuk mati sekarang, untuk berjihad, ya, maka jangan sampai kalah sama pemuda tadi. Baca, ya, baca. Itu satu. Yang kedua, ya, kita bisa ambil juga kesimpulan di sini. Ternyata Mu'adz radhiyallahu taala anhu terbiasa salat Isya berapa kali? 2 kali. Boleh tidak? Boleh. Yang pertama, dia dianggap sholat fardunya dia, wajibnya dia. Yang kedua adalah sholat sunnah. Lah terus makmumnya gimana? Sholat sunnah atau sholat wajib itu? Berarti niatnya beda dong. Antara Mu'adz yang niat sholat sunnah dengan makmumnya niat sholat beda atau sama niatnya? Beda. Jadi boleh, ya, antara imam dan makmum beda niat sholatnya selama tata caranya sama. Selama tata caranya sama. Ya, misalnya kita ternyata ada sekelompok mau safar, ya, kita telat, ya, mereka sholat zuhur dan asar di jamak dan belum pergi safar, jadi itmam sempurna 4-4. Kita masuk masjidnya pas mereka lagi sholat asar. Boleh gabung? Boleh. Kan niatnya beda, tapi tata caranya sama. Maka boleh. Wallahu ta'ala ala wa alhamdulillah sudah masuk Isya. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, bismillah, alhamdulillah wa kafa.
Salatu wassalamu ala nabiyillah Mustafa wa ba'd. Baik, kita lanjutkan mengenai hadis tadi. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Bazmul. Yang pertama, bahwasanya ya tadi sudah disebutkan boleh orang yang sudah sholat fardu kemudian dia menjadi imam lagi untuk sholat fardu lagi, seperti yang dilakukan oleh Mu'adz, dan tidak masalah perbedaan niat antara imam dengan makmum, karena Nabi SAW mengetahui hal tersebut, apa yang dilakukan kebiasaan Mu'adz sholat di Masjid Nabawi kemudian balik lagi ke kampungnya, dan Nabi SAW tidak mengingkari. Dan mustahil Nabi SAW membiarkan sesuatu yang tidak benar. Artinya kalau dibiarkan oleh Nabi SAW padahal Nabi SAW tahu, berarti hal tersebut benar, boleh. Nah, yang kedua ya, bahwasanya apabila imamnya terlalu panjang, ya, panjang berlebih, ya, kemudian makmumnya masyghul, ya, sibuk, kayak misalnya barangkali kita di tempat tinggal baru, ternyata subhanallah sholat subuh jamaah di situ sampai setengah jam barangkali, sudah masya Allah misalnya jamaah di situ, sedangkan kita buru-buru karena tempat kerja kita jauh, ya, nggak bisa lama-lama, maka ya begitu, wah ini lama nih, maka boleh kita kalau kita ada hajat, ya, dan atau kita nggak mampu lebih lama di dalam sholat, maka boleh kita melakukan apa yang dilakukan oleh pemuda tadi, mundur kemudian sholat sendiri, meskipun sholat fardu, ya, meskipun sholat fardu. Islam mudah, alhamdulillah, Islam mudah. Dan berikutnya, ya, ini untuk imam, ya, hendaknya seorang imam apabila menjadi imam jangan sampai terlalu panjang, ya. Subhanallah, saya pernah salat gerhana, imamnya waktu itu, ya, di rakaat kan 4 kali, ya, 2 rakaat tapi 4 kali baca, dan sebagian jamaah itu, sebagian sepuh, sebagian anak langsung diamalkan bacaan yang selama durasi gerhana. Kan kalau sholat gerhana disunahkan untuk sepanjang gerhana itu dilanjutkan sholatnya. Namun kalau sudah selesai gerhananya, sholatnya dipercepatkan seperti itu. Tapi kalau misalnya sholat sudah selesai, gerhananya masih ada, ya nggak perlu diperpanjang atau diulangi sholat gerhananya. Nah, sedangkan di zaman sekarang kan sudah bisa diprediksi, ya, oh gerhana 1 jam, beneran itu, subhanallah. Berdiri, sholat gerhana kan berdiri, ruku, berdiri lagi, istirahatnya gak sujud gitu loh, berdirinya subhanallah lama, panjang sekali. Nah, ini kurang baik dilakukan, ya, apabila makmumnya itu dari kalangan yang campuran, ya, ada yang sepuh, ada anak kecil, ya, kecuali kalau misalnya kita di pesantren, ya, atau memang jamaah sini sudah terbiasa, ya, itu bisa dilakukan. Nah, kemudian, ya, yajuz lil musalli an yaqtasira fil qira'ah ala qira'atil Fatihah, boleh cuman baca Al-Fatihah saja. Wa fi hadzal hadits bayan fadl hadzal fata wa sidqi imanihi, dan juga dalam hadis ini, ya, disebutkan tentang keutamaan pemuda tadi, ya, dari Sulaim, ya, seorang sahabat namanya Sulaim, ya, bahwasanya beliau bukan seorang munafik. Beliau bukan seorang munafik. Taib. Nah, itu diantara poin-poin terkait dengan hadis yang disebutkan tadi. Taib. Ini ada pembahasan kecil, mungkin kita bisa langsung sebutkan di sini, antara al-jahr wal israf fi shalawatil khams wa ghairiha, yaitu tentang menjaharkan dan mensirkan
menjaharkan dan mensirkan bacaan ketika sholat 5 waktu ataupun di luarnya. Nah, ini insyaallah sudah maklum bersama, ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yajharu bil qiraati fi sholati subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaharkan di salat subuh. Wa fi rak'atain al-ulayain minal maghribi wal isya. 2 rakaat di salat maghrib dan isya. Wa yusirru bihima fi adh-dhuhri wal 'ashri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensirkan, ya, 2 rakaat tadi. Yang pertama di salat zuhur dan salat asar. 6. Wasalitsah minal maghrib. Begitu juga di rakaat ketiga di salat maghrib. Wal ukhrayaina minal isya, dan 2 rakaat terakhir di salat isya. Wa kanu ya'rifun. Nah, ini poin yang cukup penting untuk kita ketahui, subhanallah. Wa kanu ya'rifuna qira'atahu fima yusirru bihi bittirabi lihyatihi. Dan para sahabat, ya, terbiasa mengetahui bahwa Nabi SAW sedang baca atau tidak ketika Nabi SAW mensirkan bacaannya. Kalau menjaharkan jelas ya, terdengar ya, tapi kalau mensirkan, dari mana para sahabat taunya? Dari 2 hal. Yang pertama adalah bittirabi lihyatihi, ya, dengan bergeraknya lihyah, apa namanya, jenggot beliau, ya. Yang kedua, wa bi isma'ihi iyahum al-ayata ahyanan. Terkadang Nabi SAW mengeraskan bacaan-bacaan sirnya kepada para sahabat. Wa kana yajharu biha aidan fi sholatil jumu'ah, ya, tempat salat bacaan jahar juga di salat Jumat. Ini selain 5 waktu, ya. Wal aidain, 2 salat Id, Idul Adha dan Idul Fitri. Wal istisqa juga ini jahar. Wal kusuf, dan salat gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Nah, di poin tadi, subhanallah, ternyata para sahabat mengetahui, ya, bacaan Nabi SAW dari gerakan apa? Jenggot beliau. Dari sini kita tahu yang pertama adalah bahwa Nabi SAW ketika sholat meskipun sir, mulut beliau tetap bergerak. Mulut beliau tetap bergerak. Dan dari gerakan mulut beliau ini bergeraklah apa? Jenggot beliau. Nah, kalau jenggot beliau sampai kelihatan dari belakang bergerak-gerak, itu berarti jenggot Nabi SAW. Atau yang pertama, berarti Nabi SAW jenggotan atau tidak? Jenggotan, ya. Itu yang pertama. Jenggotan atau tidak? Jenggotan. Kemudian Nabi SAW jenggotnya lebat atau tipis? Tebal. Karena kalau tipis nggak mungkin bergetar jenggotnya. Ya, kayak saya ini nggak mungkin nggak ada getar-getarnya. Ya. Maka dengan gerakan mulut bacaan seperti itu sambil berkata subhanallah, ya, ini makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terindah. Banyak orang mau mengungkapkan cintanya sama Nabi SAW, kan gitu ya. Saya cinta sama Nabi, saya akan mengagungkan apapun hal berkaitan dengan Nabi SAW, apalagi di bulan ini. Subhanallah. Maka nggak usah jauh-jauh, ya. Orang makin cinta itu makin mirip, makin banyak kemiripan, makin akrab. Antum dari mana? Oh, dari Jawa, ya, ketemu misalnya di Saudi. Indonesia, ya. Oh, Indonesianya mana? Jawa. Oh, Jawanya mana? Brebes. Oh, sama. Akrab langsung, kan gitu. Makin sama makin akrab. Makanya orang Islam itu dilarang untuk apa? Tasyabbuh, menyerupai orang non muslim. Kenapa? Karena makin ada kesamaan akan ada kedekatan, ya, kedekatan, kemiripan secara fisik, ya, menunjukkan kedekatan secara hati. Begitu juga sebaliknya. Ya, kalau kita dekat secara hati dengan seseorang siapapun itu, maka akan banyak miripnya. Ya. Subhanallah, Nabi SAW berjanggut lebat. Ya. Maka kita sebisa mungkin, ya, meskipun nggak harus beli minyak Firdaus, minyak apa macam-macam, ya, biar lebat, nggak ada syariat seperti itu. Tapi kalau sudah tumbuh satu, alhamdulillah dijaga betul-betul, kan gitu ya. Ya.
biarkan. Mungkin sebagian orang akan mengatakan begini, itu kan kebiasaan orang zaman dulu, kayaknya Abu Jahal juga jenggotan kali. Ya umum kalau Nabi SAW jenggotan, umumnya orang Arab pasti akan mengatakan seperti itu. Subhanallah, Nabi SAW tatkala beliau di Madinah atau di Mekah, didatangi utusan dari Persia. Utusan dari Persia. Utusan dari Persia. Dan utusan ini, ya antum tahu ya, orang-orang Persia tuh kalau ngelebih kayak orang India. Ya. Kumisnya Masya Allah. Ya. Itu saingan sama sapu ijuk ya. Subhanallah. Ya. Datang. Disebutkan dalam hadis bahwa kedua orang ini ya mencukur jenggotnya dan memanjangkan kumisnya. Lalu ditanya sama Nabi SAW, ini masih awal-awal Islam, Nah, siapa kalian? Kami adalah utusan dari kerajaan Persia. Waktu itu mungkin zaman sekarang tuh Amerika lah. Ya, karena dua adidaya itu Persia sama Romawi, udah kayak Amerika Rusia. Maka ditanya, siapa yang menyuruh Anda berdua cuman pakai kumis saja, nggak pakai jenggot kan gitu? Ya. Rabbuna, Rabb kami, maksudnya Tuhan kami, Raja kami yang memerintahkan kami demikian. Ya. Makanya kalau kita mungkin baca berita, ya katanya polisi India yang punya kumis gajinya lebih banyak kan ya. Subhanallah, kata Rasulullah SAW, ini orang belum muslim loh ya, belum muslim. Amma Rabbi fa'amara bi'afa'il lihyah wa qasy syarib. Adapun Rabbku, Tuanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, rajaku, ya. Allah Subhanahu wa taala, Rabbku, Tuanku, itu memerintahkan untuk memanjangkan jenggot dan mencukur. Di hadis-hadis yang lain banyak kan, khaliful Yahud. Jangan kayak orang Yahudi. Ahful lifa wa qassus syawarib. Panjangkan jenggot dan cukur kumis. Ya wa khaliful Yahud. Selisihi orang-orang Yahudi. Ustaz, orang-orang Yahudi Nasrani sekarang jenggotan, Masya Allah. Poinnya maksudnya adalah apa? Ya, jangan sampai ya kita pakai jenggot, cukur kumis, termotivasinya dari model-model non-muslim. Atau bahkan mungkin mengajak saudara-saudara kita biar tergerak pengen pakai jenggot. Sekarang lagi model tahu. Akhirnya justru malah ingin menjalankan sunnah tapi dengan niat tasyabuh, itu kan aneh. Ayo jalanin sunnah biar mirip kayak orang non muslim ya. Ini kan berbenturan ya. Maksudnya jalankan sunnah ini ya dengan apa? Niat ingin seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini syiar, ini mulia. Ya. Dan ini kemuliaan seorang muslim. Kemuliaan seorang muslim. Nah, oleh karenanya ya, jangan sampai ada istilah kata orang, jenggotnya panjang teroris dan lain sebagainya. Ya. Terorisme itu akidah, teroris jenggotnya dicukur, nggak otomatis dia tobat kan gitu ya. Makanya memerangi terorisme itu bukan dengan memerangi yang zahir-zahir seperti itu. Kalau di Timur Tengah, ya, di Yordan, bahkan Syekh Ali Hasan Al-Halabi, ya beliau juga terlibat dalam deradikalisasi di negaranya, ya, adalah dengan dialog, dengan ilmu. Subhanallah, ya, beberapa tahun lalu beliau dipanggil di Indonesia, masuk ke penjara-penjara, ya, diajak dialog orang-orang yang pemikirannya agak-agak
suka mengkafirkan orang lain dan seterusnya. Alhamdulillah banyak yang taubat. Ya, jadi bukan dengan di stop kajiannya atau semua dipukul rata sama rata. Oh ini penampilannya mirip berarti sama, kayak seperti itu. Nah, jadi itu kurang lebih yang dibacakan oleh Nabi SAW dengan keras, adapun dengan sir. Yang ingin ana garis bawahi di sini adalah bahwasannya yang namanya jahar di waktu jahar dan sir di waktu sir yang tadi dijelaskan itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Jadi kalau misalnya imamnya lupa ngimamin isya tapi kok ini kayak rasa sholat zuhur, kemudian sampai salam, perlu sujud sahwi tidak perlu, atau tiba-tiba lagi sholat asar, ternyata imamnya jahar, perlu sujud sahwi tidak perlu. Barangkali Anda pernah ceritakan itu ya, kisah waktu mau sholat mampir ke salah satu rumah ikhwan, mau sholat asar, tapi subhanallah surat Al-Fatihahnya dari toa kedengeran. Salat asar. Masya Allah, ada salah satu jamaah bermuka masam, kemudian ambil motornya ngegas. Kenapa kau balik? Takut bid'ah. Masya Allah. takut bid'ah. Ya, sebenarnya yang beliau lakukan ya nggak salah juga, karena kita mengamalkan sesuai dengan batasan ilmu kita. Tapi alangkah baiknya kalau kita terus menggali ilmu, dan terus sehingga kita bisa lebih bijak. Oh ternyata ini yang sunnah, oh ini wajib, oh ini cuman sekedar makruh, oh ini dan seterusnya. Nah, usut punya usut ternyata yang lagi sholat pakai suara keras itu lagi bukan sholat asar tapi sholat gerhana. Subhanallah. Nah, taib. Anda rasa cukup kan untuk materi malam hari ini? Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, dari kisah Mu'adz bin Jabal, bolehkah mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat dengan 2 tahiyat seperti sholat wajib? Nah, bolehkah mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat dengan 2 tahiyat seperti sholat wajib? Jawabannya adalah pada dasarnya yang namanya sholat sunnah itu merujuk kepada cara yang dituntunkan secara lisan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, pernah kita sebut beberapa kali bahwa sunnah qauliyah itu lebih kuat daripada sunnah fi'liyah. Sunnah hadis yang diucapkan maka maknanya itu lebih kuat daripada yang hanya sekedar dilakukan namun tidak diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan di sini Nabi SAW dalam hadis sahihnya beliau menyabdakan salatul laili wan nahari matna. Salat sunnah baik malam hari ataupun siang hari 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kecuali ini pada dasarnya ya. Kecuali memang ada beberapa salat yang kita terima hadisnya bahwa Nabi SAW setelah rakaat kedua beliau bangun. Contoh, Nabi SAW pernah sholat witir 3 rakaat dengan 1 salam. Pernah juga 5 rakaat dengan 1 salam. Bahkan 7 rakaat dengan 1 salam. Bahkan sebagian menyebutkan 9 rakaat dengan 1 salam. Berarti boleh tidak rakaat kedua bangun tapi nggak salam? Boleh untuk beberapa kasus tadi. Nah, untuk sholat tarawih ini biasanya banyak yang diperbincangkan, sholat apa? Sholat tarawih. Nah, ini berputar pada hadits Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, berputar pada hadits Aisyah radhiyallahu taala anha tentang tata cara sholat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ditanya, "Kaifa kana sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam bil lail?" Ya, kana yusalli arba'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat. Ya, fala tas'alu an husnihinna wa tulihin. Jangan tanyakan indahnya salat beliau dan panjangnya salat beliau. Panjang dan bagus. Ya.
Enggak sholat panjang tapi kayak lemes-lemes gitu, enggak, tegap. Ketika ruku lurus, subhanallah. Nah, jangan tanyakan. Kemudian Nabi SAW thumma yastarih, kemudian beliau istirahat. Thumma shalla arba'an, kemudian beliau salat 4 rakaat. Fala tas'alu an husnihinna wa tulihinna atau tulihinna wa husnihin. Jangan tanyakan berapa panjangnya dan betapa indahnya salat beliau. Nah, kemudian beliau istirahat, ya. Kemudian beliau salat 3 rakaat witir. Ya. Begitu Aisyah radhiyallahu taala menggambarkan salat Nabi SAW, salat malam beliau. Di sini berarti Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan salatnya berapa rakaat? 4 salam 4 salam 3. 4 salam 4 salam 3. Nah, maka dari apa? Zahir hadis ini bisa diamalkan seperti ini, meskipun sebagian ulama ya mentakwil atau mengkombinasikan hadis Aisyah ini ya ke hadis yang ucapan Nabi SAW 2 rakaat, sehingga dijelaskan bahwa yang dimaksud Nabi SAW ya salat 4 rakaat di sini adalah 4 rakaat salam kemudian langsung berdiri tanpa istirahat, baru itu 2 rakaat kan lagi, nah baru setelah itu istirahat. Jadi ini takwil ya, ini penjelasan hadis ya, di luar zahirnya, di luar yang nampak dari lafaz hadisnya. Sehingga sebagian ulama mengatakan jangan sholat 4 rakaat, tetap 2 rakaat. Ya, tetap 2 rakaat. Karena makna hadisnya tadi ditafsirkan seperti itu. Maksudnya 4 rakaat adalah 2 rakaat salam langsung berdiri, kemudian 2 lagi baru istirahat. Kemudian 2 rakaat salam langsung berdiri, kemudian 2 rakaat lagi baru istirahat. Begitu juga dengan witirnya, 2 rakaat salam langsung berdiri 1 rakaat. Ya, jadi dengan demikian bisa mengamalkan 2 hadis sekaligus. Dan ini yang lebih aman. Dan ini lebih aman, lebih afdol, lebih sesuai karena bisa mengamalkan 2 dalil dalam satu waktu. Taib. Nah, Afwan izin bertanya, sekarang sedang banyak yang mengikuti gerakan jari tangan antara jempol dan telunjuk menyilang menyerupai bentuk hati. Apakah termasuk tasyabbuh, Ustaz? Gimana nih? Oh gini, Masya Allah. Gini ya. Subhanallah. Apakah bentuk tasyabbuh, Ustaz? Syukran. Semoga Allah menjaga serta keluarga dan memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Nah, doa yang sama buat yang bertanya. Taib, tasyabbuh wazannya tafa'ul, itu mengandung makna sengaja. Tasyabbuh. Nah, tasyabbuh. Jadi yang pertama di dalam bab tasyabbuh harus ada kesengajaan, niat untuk supaya mirip dengan orang muslim. Itu yang pertama. Kalau nggak sengaja kemudian ternyata mirip, ya nggak berdosa. Pernah, subhanallah, anak pulang ngajar, lapar, ada nasi goreng pinggir jalan, anak makan. Ya. Pernah juga waktu itu pakai, antum tahu ini ya, apa namanya, kurta-kurta yang Koko Shanghai gitu ya. Kemudian ada resletingnya. Resletingnya kadang ada bandulnya kayak besi. Pedagangnya ngira anak Nasrani. Karena kerahnya mirip kerah pendeta. Kemudian ininya seakan-akan terlihat seperti salib. Subhanallah. Jadi sekilas anak mirip sama pendeta. Tasyabbuh bukan? Nah, karena nggak ada maksud. Anak ingin mirip kayak pendeta, ya, atau apapun itu istilahnya, ya, nggak berdosa ya, nggak ada maksud seperti itu. Tapi orang mengira sekilas, oh kirain pendeta, ya, jangan-jangan muka penginjil ya. Subhanallah.
Taunya yang waktu lagi makan nasi goreng itu, yang Nasrani itu yang sebelah ana. Katolik. Subhanallah. Jadi itu yang pertama, harus ada kesengajaan. Yang kedua, tasyabuhnya di sini adalah hal-hal yang khusus, menjadi simbol agama mereka, atau simbol kekafiran mereka. Agama atau kekafiran mereka. Misalnya, mohon maaf, salib kan simbol agama, ya. Atau barangkali bintang Daud, ya, yang segi 6 itu, ya, segi 6, ya, segitiga, ya. Kemudian kita dengan bangganya menempel seperti itu simbol-simbol, ya, atau bikin kaligrafi nama kita dengan bentuk seperti itu. Nah, ini yang tidak dibolehkan, ya. Atau cara-cara beribadahnya orang lain barangkali, ya, cara beribadahnya orang lain, ya. Mohon maaf, ya, antum tahu biksu, ya, biasanya biksu itu ngalungin apa itu di lehernya, ya, tasbih. Emangnya biksu berzikir, subhanallah, ya. Tapi bentuknya mirip, ya kan? Nah, ini dihindari, dihindari yang seperti ini, dihindari. Meskipun sebagian ulama ada yang membolehkan, ya, sebagian ulama ada yang membolehkan. Tapi ini lebih baik dihindari, ya, karena tadi menghindari tasyabuh, karena itu simbol agama, Nah, pertanyaannya, apakah yang seperti ini melambangkan simbol agama tertentu? Menjilangkan jari dan jempol. Ada agama tertentu kayak gini? Ya, kalau Anda pribadi melihat ini sama kayak makan pakai sumpit. Ini sama makan pakai sumpit. Apa hukum makan pakai sumpit? Ya, tasyabuh tidak? Ya, kalau tasyabuh coba tanya orang-orang muslim di Jepang, dia makan pakai sumpit apa enggak? Kan seperti itu. Jadi itu kaidah dalam tasyabuh. Yang pertama harus ada kesengajaan, yang kedua adalah, ya, bahwa hal yang ditasyabuhi adalah memang simbol atau simbol keagamaan atau kekufuran mereka. Yang ketika kita melakukan seperti itu atau memakainya atau memasang simbol-simbol tertentu, langsung ini kayak agak identik dengan agama ini, identik dengan kekufuran itu, ya, dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan ini nggak termasuk, ya. Namun nasihat untuk kita semua, ya, kenapa kaum muslimin ikut-ikutan yang seperti ini? Ini artinya, ya, di satu sisi mungkin nggak sampai haram, tapi di sisi lain, ya, ini kita perlu waspada juga. Artinya apa? Artinya kaum muslimin lebih banyak, ya, terpengaruh dari, ya, pengaruh-pengaruh luar Islam dibanding kita mempengaruhi orang-orang di luar Islam, ya, dibanding mempengaruhi orang-orang di luar Islam. Nah, ini perlu waspada juga. Kenapa seperti ini bisa ada di kaum muslimin? Ya, yang perlu diselidiki sebabnya. Mungkin ininya nggak haram, ya, makan samyang nggak haram. Tapi kok bisa orang kaum muslimin pada suka makan makanan kayak gitu? Ya, makan pakai sumpit atau dan lain sebagainya. Ternyata mengidolakan. Ini yang jadi masalahnya. Mengidolakan yang melariskan perbuatan-perbuatan seperti ini, yang sebenarnya nggak ada masalah. Dicek, yang diidolakan muslim bukan. Ternyata bukan muslim. Subhanallah, miris. Ana sampai dengar, ya, katanya ada, ya, di antara anak-anak kaum muslimin perempuan umroh, doa depan Ka'bah, berdoa supaya jadi istrinya, ya, idol Korea. Subhanallah. Sampai sebegitunya. Umroh kan begitu, ya. Sampai sebegitunya itu, ya, dunianya benar-benar teralihkan itu. Ya, jadi yang perlu kita tarik ke belakang itu sebenarnya bukan item-item budaya yang tersebarnya, tapi gimana kok bisa budaya itu sampai menyebar sebegitunya. Ini berarti kan ada yang salah.
Nah, ini kita perlu ya anak-anak kita baik yang laki-laki sama perempuan sama budaya-budaya asing yang nggak muslim ini perlu kita waspadai ya. Harus bangga dengan produk lokal kan begitu ya. Jadi subhanallah Islam itu mengajarkan kita ini ya ketahanan dalam bernegara, ketahanan dalam segala hal itu manfaatnya luar biasa. Makanya beruntung sekali kita negara kita muslim. Kalau seandainya Islam benar-benar tegak di negara kita, kuat luar biasa negara ini. Kuat luar biasa negara ini. Ya, ini masuk wala wal bara ya. Akidah. Ini masuknya bahkan wala wal bara. Ya, kalau dibahas akan sangat panjang lagi, ini butuh kajian khusus ya, bab wala wal bara. Ada pertanyaan satu lagi. Oh, Masya Allah ternyata sudah banyak yang menunggu. Barangkali tadi yang pertama, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nah, Bagaimana hukumnya? Lanjutan dari pertanyaan itu di hadis yang lain, Ustaz, di sini disebutkan barang siapa yang menjaga sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sebelumnya, Allah mengharapkan baginya api neraka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Dan kedua hadis ini mana yang lebih afdal untuk kita kerjakan? Yang ketiga, Ustaz, Afwan, yang hadis yang kedua boleh diulangi? barang siapa mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, Allah harapkan baginya api neraka. Nah, Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Karena juga pernah mendengar katanya bukan 4 rakaat zuhur, tapi 4 rakaat asar. Nah, sebelum asar, qobliyah asar, karena bersubuh. Kemudian yang ketiga, apakah kita boleh memfoto sholat fardu atau sholat rawatib karena mungkin kesiangan? sholat fardu. Ya, sholat fardu atau sholat sunnah rawatib karena mungkin kita kesiangan atau ketiduran, tidur berdua, bangun asar misalkan atau lupa. Kalau boleh difoto, itu kapan waktu difotonya? Karena ada hadis juga disebutkan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melupakan sholatnya, maka sholatlah ketika dia ingat tidak ada tebusan kecuali hal itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Syafi'i. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ini terkait dengan salat sunnah, ya tadi ada, mungkin langsung dijawab saja, karena ada 3, khawatir lupa-lupa lagi. Yang pertama hadis tentang fadilah sunnah rawatib yang menyertai salat 5 waktu tadi, ini dimaklum bersama bahwa balasannya Allah akan bangunkan rumah di surga. Jangan bayangkan rumah di surga itu tipe 36 atau tipe ya, semua rumah di surga itu istana. Nah, taib. Kemudian dirinci, ya dirinci. Ada yang menyebutkan 12, afwan, 12. Yang 10 itu riwayat dari Ibnu Umar. Ya, hafidhu min an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Ya, beliau mengatakan, aku hafal 10 rakaat dari Rasulullah SAW, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya, sehingga 10. Nah, namun di hadis Ummi Salamah dan hadis yang lain menyebutkan bahwa Rasulullah SAW sholat sebelum zuhur 4 rakaat. 4 rakaat. Dan tadi dikuatkan dengan hadis yang tadi, ya, bahwasanya barang siapa yang sholat 12 rakaat akan dibangunkan selain rawatib, selain fardu, maka dia dibangunkan rumah di surga. Nah, inilah yang disebut dengan sunnah rawatib yang muakkadah, yang muakkadah. Jangan sampai ditinggalkan 12 ini. Ya, 12 ini. Yaitu ditambah lagi dari yang 10 dari Ibnu Umar tadi adalah 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, dan hadis yang kedua itu sahih juga. Ya, hadis yang kedua sahih juga, yang menyatakan man hafadha arba'an
arba'an qabla adh-dhuhri wa arba'an ba'daha, ya, haramallahu alaihin nar. Barang siapa yang bisa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, ya, Allah akan haramkan baginya api neraka. Subhanallah. Nah, bagaimana dengan salat asar? Nah, salat asar ada hadis yang lain. Ya, riwayat Abu Dawud juga, Rasulullah SAW menyabdakan, rahimallahu mra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah merahmati orang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Adapun setelahnya, setelah asar ini waktu terlarang untuk salat sunnah sampai maghrib. Nah, begitu juga setelah salat maghrib sampai terbit matahari sampai meninggi. Ini juga waktu dilarangnya salat. Ya. Jadi yang tambahan 2 rakaat, ya. Jadi yang 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur itu enggak muakkadah. Yang muakkadahnya adalah 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Begitu juga yang sebelum asar. Ya, itu ghairu muakkadah. Bagaimana dengan isya dan maghrib? Boleh tidak kita salat qabliyah? Boleh. Ya, karena Nabi SAW mengatakan inna bainal adzanaini salatan, inna bainal adzanaini salatan, inna bainal adzanaini salatan. Sesungguhnya antara 2 azan, maksudnya azan dan iqamah itu ada salat. Sesungguhnya antara 2, beliau ucapkan 3 kali, ya, liman sya, buat yang mau. Jadi ada salat rawatib yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Yang jangan sampai ditinggal yang 12 rakaat tadi. Nah, tapi kalau bisa semuanya, ya, kalau bisa semuanya. Kalau kita punya merasa punya bakat di sini, istiqomah. Kemudian untuk qadha salat, ya, hadis Bukhari Muslim, ya, man nama an salatin aw nasiyaha, ya, fal yusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa atau tidur meninggalkan salat, ya, lupa atau tidur meninggalkan salat, maka salatlah begitu dia mengingatnya. Nah, para ulama menjelaskan bahwa hadis ini terkait dengan sholat fardu. Jadi kalau ketiduran subuh bangun jam 8, ya, mau nganter anak sekolah, sempatkan sholat subuh dulu 2 rakaat. Boleh sholat subuh jam 8, ya nggak boleh. Ya, kok itu disuruh sholat subuh jam 8, ya itu namanya qadha. Karena pengertian qadha adalah melaksanakan ibadah di luar waktunya. Ya, setelah habis waktunya itu disebut dengan qadha. Adapun salat sunnah, ya, salat sunnah disebutkan ada beberapa riwayat menyebutkan Nabi SAW salat setelah salat asar. Kemudian ditanya, ke apa yang Anda lakukan ya Rasulullah? Ini adalah ba'diyah zuhur yang enggak sempat saya laksanakan karena menyambut suatu kaum yang siap untuk masuk Islam. Ya, ada tamu negara, ya, siap masuk Islam, beliau sibuk sampai asar, ya, kemudian akhirnya terlewat. Kemudian ada juga sahabat lain yang setelah sholat subuh beliau sholat 2 rakaat. Ditegur sama Nabi SAW karena pada dasarnya tidak boleh, maka beliau beralasan saya kelewat qabliyah subuh. Jadi waktu-waktu yang terlarang bisa kita lakukan sholat di dalamnya kalau memang ada sebab. Mudah-mudahan terjawab. Sudah semua alhamdulillah, ya. Ya, taib. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita menanya mengenai sholat sunnah rawatib. Nah. Ini yang misalkan juga dan maghrib kita melaksanakan sholat fardu, sholat sunnah rawatib. Namun kemudian ada yang masbuk untuk sholat maghrib. Kita baru takbir dan menemuk kita untuk jadi imam. Apakah kita larang, apakah kita lanjutkan, apabila lanjutkan, apakah kita menjahar bacaan kita atau bagaimana? Oh, Masya Allah, ini pertanyaan menarik, ya. Kita lagi sholat sunnah, dari belakang ada yang nepok punggung. Biasanya kalau kita isyarat itu pengen jamaah, meskipun nggak harus, ya, nepok punggung nggak harus. Nah, intinya ada yang pengen jamaah sama kita. Nah, apakah kita langsung ganti niat atau tidak? Nah, masalah mungkin ada yang mempermasalahkan, kan niatnya tadi di awal munfarid, sekarang berarti harus ganti niat jadi imam dong. Kan beda antara niat munfarid sama niat imam. Kan biasanya gitu, ya.
Kalau kita orang-orang yang mengucapkan niat kan dirinci itu niatnya, imaman atau makmuman atau apa kan gitu. Apakah harus meralat niatnya? Enggak. Tapi sallallahu alaihi wasallam pernah salat malam munfarid sendiri. Tiba-tiba Ibnu Abbas datang di sebelah kiri, kemudian pindahin ke sebelah kanan, berarti kan otomatis beliau langsung jadi imam. Datang lagi Ali radhiyallahu taala anhu, kemudian beliau mendorong keduanya ke belakang. Kan seperti itu. Artinya apa? Artinya boleh seorang yang sholat sunnah kemudian jadi imam, langsung berubah shift seperti itu di tengah-tengah sholat, bahkan boleh. Padahal dia sudah takbir. Nah, adapun permasalahan berikutnya, apakah harus jahar atau tidak? Bebas, ya, bebas. Kalaupun antum nggak jahar, tetap sir, ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya tiba-tiba tadi ya niatkan seperti sholatnya Muadz. Mungkin antum bukan sholat 2 rakaat, mungkin sholat maghrib lagi, jadi sholat maghrib lagi, insya Allah nggak masalah. Ya. Jadi mau jahar atau sir, dua-duanya nggak masalah, boleh. Al-amru wasi' insya Allah. Boleh barangkali ini. Nah. Sholat sunat tahajud itu sebaiknya dibaca jahar apa sir? Oh, insya Allah, antum selangkah lebih maju ya. Insya Allah nanti kita bahas di bab berikutnya. Alhamdulillah. Kalau lagi tahajud keras atau sir, ya nanti insya Allah kita bahas. Ya, biar pertemuan berikutnya hadir. Nah, insya Allah cukup ya. Terakhir barangkali kita tutup dengan pertanyaan satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar Ustaz, bahwa seseorang itu tidak akan masuk surga, bahwa seseorang itu masuk surga bukan karena amal ibadahnya. Betul. Tapi ada hadis yang mengatakan barang siapa yang sholat asar Mhm. dan subuh dan berjamaah masuk surga. Iya. Masya Allah. Taib, hadis yang Bapak sebutkan tadi yang pertama adalah sabda Nabi SAW, la yanjuwa ahadun minkum minan nari bi'amalih. Tidak ada satu orang pun di antara kalian yang selamat dari neraka dengan amalannya. Para sahabat nanya, wala anta ya Rasulullah, begitu juga anda enggak selamat dari neraka dengan amalan anda, padahal subhanallah ya enggak ada yang bisa nyaingi amalan Nabi SAW. Wala ana, bahkan saya pun tidak akan selamat dari azab neraka dengan amalan saya. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin min. Ya, hanya saja Allah Subhanahu wa taala meliputiku dengan rahmat darinya. Jadi orang masuk surga itu bukan dengan amalnya, tapi dengan rahmat dari Allah. Allah kasihan. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ya, barang Allah itu mahal, luar biasa. Barang Allah itu adalah surga. Barang dagangan Allah mahal. Ya, gak semua orang bisa beli. Ada di dunia saja lah. Ya, apakah semua orang bisa beli Bugatti, beli Ferrari? Gak semua. Ya, maka gak semua orang bisa dapatkan surga karena mahal. Kalau bukan karena rahmat Allah, gak ada satupun manusia bisa masuk surga. Gak pantas. Amalan kita gak cukup. Ya, kebayang kalau misalnya kita kerja 1,5 jam, kemudian hasil kerjanya bisa untuk 7 turunan. Ada kerjaan kayak gitu. Stop jadi ustadz Anda. Ya kan? Kan subhanallah, kita hidup di dunia kata Nabi SAW antara 60 sampai 70 kan? Ya, kalau kita konversi ya dengan waktu di akhirat yang sehari sama dengan 1000 tahun, 60-70 tahun itu 1,5 jam. Tapi kita bisa dapat surga sampai selama-lamanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi SAW bersabda, man shallal bardaini dakhalal jannah. Betul. Ya, barang siapa yang sholat 2 sholat yang dingin, maksudnya subuh dan asar, dia akan masuk surga. Nah, ada. Lalu bagaimana? Betul, ini pertanyaan menarik ya. Pertanyaan, bagaimana kita menggabungkan 2 hadis yang seakan bertentangan? Ini katanya enggak karena amalan. Nah, ini amalan kemudian dapat surga, kan begitu ya? Berarti kan dia masuk surga karena amalannya. Karena amalannya betul, tapi tidak secara langsung.
Tidak secara langsung karena dia mengamalkan 2 salat tadi kemudian langsung dia dapat surga. Tapi ada proses. Gimana prosesnya? Ya, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat ya dengan orang-orang yang berbuat baik. Masuk surga dengan rahmat Allah. Ya, tugas kita ngapain? Berarti menggapai rahmat Allah. Bagaimana menggapai rahmat Allah? Oh, ternyata dengan menjadi orang yang muhsinin, berbuat baik. Gimana cara menjadi orang yang menjadi orang yang berbuat baik tadi, muhsinin tadi? Nah, itu tipsnya diberi oleh Nabi SAW. Salah satunya adalah dengan 2 salat tadi, melaksanakan salat asar dan salat subuh. Ya. Dengan kita rutin 2 salat ini, kalau gitu nggak usah maghrib isya ya. Coba aja. Ya. Orang yang bisa jaga 2 salat ini dijamin yang lain itu pasti ya. Dijaga ini 2 salat ini, asar sama subuh, apalagi subuh dia tepat waktu, bisa jamaah. Yang lain, salat-salat yang lain gampang buat dia, pasti gampang buat dia. Kalau dia bisa jaga ini, ya, berarti dia sudah muhsinin, bukan? Muhsinin, orang berbuat baik. Kalau sudah berbuat baik berarti dekat dengan rahmat Allah, tidak? Dekat dengan rahmat Allah. Kalau sudah dekat dengan rahmat Allah, berhak masuk surga, tidak? Berhak masuk surga. Jadi seperti itu. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an juga disebutkan, ya, bahkan lebih gamblang lagi dari hadis yang tadi, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah surga dengan apa yang kalian sudah amalkan. Ini kan, oh berarti masuk surga dengan amalan ya? Iya, dengan amalan, tapi tidak secara langsung. Ya, di hadis yang tadi yang pertama disebutkan ingin menunjukkan bahwa betapa besarnya rahmat Allah, kita ngamal sedikit tapi hadiahnya luar biasa. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi orang-orang yang muhsinin, menjadi orang-orang yang dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kita hadiah berupa surganya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan terjawab ya. Alhamdulillah. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.